Mas, aku mau merantau. Aku ingin memperbaiki ekonomi kita. Iya istriku, semoga kamu sukses. Aku akan setia menunggumu. Mas, aku berangkat. Jaga diri baik-baik ya. Seorang istri meninggalkan rumah Reyot, merantau ke luar negeri demi mengubah nasib keluarga miskin. 5 tahun kemudian, ia pulang sebagai miliarder kaya raya, membawa harapan dan cinta yang masih utuh. Tapi di depan rumah lamanya, ia justru melihat suaminya bersama istri baru yang tak pernah ia bayangkan. Hatinya hancur, dunianya runtuh, dan hidupnya berubah selamanya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas desa kecil yang sunyi. Rumah-rumah berdiri rapat, sebagian sudah miring dimakan usia. Di ujung jalan tanah yang becek, berdirilah sebuah rumah Reyot berdinding kayu lapuk. Atap sengnya berlubang di beberapa bagian, ditambal seadanya dengan plastik hitam yang bergoyang tiap kali angin lewat. Di rumah itulah Aisyah tinggal bersama suaminya, Rahman. Aisyah duduk di lantai tanah yang dingin, menyiapkan sarapan sederhana. Hanya nasi putih dan sedikit garam. Tak ada lauk. Ia menatap panci kecil itu lama, seolah berharap ada keajaiban muncul di dalamnya. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tapi karena cemas. Persediaan beras tinggal segenggam, dan hutang di warung sudah 2 minggu belum terbayar. Rahman duduk di sudut rumah, menatap kosong keluar jendela yang kacanya sudah pecah. Wajahnya kusam, matanya sayu. Lelaki itu dulu dikenal rajin dan penyayang, tapi kemiskinan menggerogoti jiwanya pelan-pelan. Setiap hari ia berangkat mencari kerja serabutan, dan hampir setiap hari pula ia pulang dengan tangan kosong. "Mas, makan dulu," suara Aisyah pelan, nyaris tak terdengar. Rahman menoleh sekilas, lalu mengangguk tanpa senyum. Ia duduk, mengambil nasi, dan makan dalam diam. Tak ada percakapan, tak ada tawa. Yang ada hanya bunyi sendok menyentuh piring seng dan suara angin menyusup dari celah dinding. Dulu, rumah ini penuh harapan. Dulu, mereka sering bercanda, meski makan hanya nasi dan sambal. Tapi sekarang, beban hidup terlalu berat untuk ditertawakan. Aisyah menunduk. Di dadanya, ada perasaan bersalah yang tak pernah hilang. Ia merasa gagal menjadi istri yang bisa meringankan beban suami. Padahal setiap malam, ia tak pernah lupa berdoa. Ia bangun sebelum subuh, menengadahkan tangan, memohon pada Allah agar diberi jalan keluar. Namun hari demi hari berlalu, dan hidup mereka justru semakin sempit. Tetangga mulai berbisik. Ada yang terang-terangan menyindir, ada pula yang memandang rendah. Rahman semakin jarang berbicara. Ia mudah tersinggung, mudah marah, lalu lebih sering diam. Aisyah tahu, itu bukan karena Rahman tak mencintainya lagi, tapi karena ia kalah oleh keadaan. Suatu sore, hujan turun deras. Air merembes masuk ke dalam rumah, membasahi tikar tua tempat mereka tidur. Aisyah berusaha menampung air dengan ember, sementara Rahman berdiri kebingungan. Wajahnya keras, rahangnya mengatup kuat. "Apa hidup kita akan terus begini?" ucap Rahman lirih, tapi nadanya penuh luka. Aisyah terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang menembus dadanya. Ia ingin menjawab tidak, tapi ia juga tak punya kepastian. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, mendengarkan Rahman yang terlelap kelelahan. Ia memandangi wajah suaminya dalam cahaya lampu minyak yang redup. Wajah itu menyimpan letih yang dalam,
lebih dalam dari yang bisa diucapkan dengan kata-kata. Di saat itulah, sebuah keputusan mulai tumbuh di hatinya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang dari seorang tetangga yang baru pulang dari luar negeri. Tentang pekerjaan, tentang gaji yang besar, tentang kesempatan mengubah nasib. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Aisyah. Ia menimbang-nimbang, menahan takut, melawan rindu yang bahkan belum terjadi. Hingga akhirnya, ia memberanikan diri bicara. "Mas," ucap Aisyah pelan suatu malam, "kalau aku kerja ke luar negeri bagaimana?" Rahman terkejut. Ia menoleh cepat, matanya melebar. "Maksudmu apa?" "Aku ingin bantu, Mas. Aku capek lihat Mas terus-terusan begini. Aku ingin kita punya hidup yang layak." Rahman terdiam lama. Dadanya naik turun. Ada rasa takut kehilangan, ada juga rasa lega yang tak ingin ia akui. "Itu jauh," katanya akhirnya. "Aku tahu, tapi aku janji akan pulang. Aku lakukan ini untuk kita." Malam itu, mereka menangis tanpa suara. Bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu cinta untuk membiarkan satu sama lain tenggelam dalam kemiskinan. Hari keberangkatan tiba. Tak ada pesta, tak ada pelukan lama. Hanya doa yang diucapkan dengan suara gemetar. Rahman berdiri kaku, sementara Aisyah memeluknya erat, seakan ingin menghafal bentuk tubuh suaminya. "Aku tunggu kamu," ucap Rahman. "Aku akan pulang," jawab Aisyah sambil menahan air mata. Ia melangkah pergi dari rumah reot itu, membawa harapan besar dan rasa takut yang sama besarnya. Ia tak tahu bahwa langkah itu akan mengubah segalanya. Ia tak tahu bahwa rumah reot itu kelak akan menjadi saksi pengkhianatan, penyesalan, dan takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di balik pintu kayu yang perlahan tertutup, Rahman berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Dan sejak hari itu, hidup mereka mulai berjalan di dua arah yang berbeda. Pesawat yang membawa Aisyah perlahan menghilang dari pandangan Rahman. Suara mesin itu masih terngiang di telinganya, bahkan setelah bandara kembali sunyi. Ia berdiri lama, menatap langit kosong, seolah berharap istrinya tiba-tiba turun kembali dan mengatakan semua ini hanya mimpi. Tapi kenyataannya dingin. Aisyah benar-benar pergi, meninggalkannya sendirian dengan rumah reot dan hidup yang belum berubah. Hari-hari pertama tanpa Aisyah terasa aneh. Rumah itu terlalu sunyi. Tak ada suara langkah kecil, tak ada aroma masakan sederhana yang biasa menyambut Rahman saat pulang. Ia makan sendiri, tidur sendiri, dan bangun dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Di malam hari, Rahman sering terbangun, refleks menoleh ke samping, lalu kembali menutup mata dengan dada terasa sesak. Sementara itu, jauh di negeri orang, Aisyah memulai hidup yang sama sekali baru. Hari pertamanya bekerja terasa seperti dihantam kenyataan keras. Bahasa yang tak ia kuasai sepenuhnya, aturan yang ketat, dan ritme kerja yang melelahkan membuat tubuhnya gemetar. Ia sering menangis diam-diam di kamar sempit yang ia tempati bersama beberapa pekerja lain. Setiap malam, sebelum tidur, ia mengeluarkan foto Rahman yang sudah mulai kusut, lalu berdoa dalam hati agar keputusannya tidak sia-sia. Bulan demi bulan berlalu, Aisyah mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Tangannya kasar, punggungnya sering pegal, tapi ia bertahan. Setiap gaji ia terima, sebagian besar ia kirimkan ke Rahman. Ia membayangkan suaminya bisa memperbaiki atap rumah, melunasi hutang, dan hidup sedikit lebih tenang. Setiap pesan yang ia kirim selalu berisi semangat dan doa. Namun di sisi lain, Rahman mulai berubah. Uang kiriman Aisyah memang datang, tapi tidak menghapus rasa sepi yang ia rasakan. Ia mulai merasa kecil sebagai lelaki. Di mata orang-orang desa, Rahman kini dikenal sebagai suami yang hidup dari kerja keras istrinya di luar negeri. Bisikan itu tak pernah diucapkan terang-terangan, tapi cukup terasa. Tatapan iba, senyum setengah mengejek, semua itu menggerogoti harga dirinya pelan-pelan. Rahman mulai jarang menjawab pesan Aisyah dengan panjang. Ia membalas seperlunya. Bukan karena tak peduli, tapi karena ia tak tahu harus berkata apa. Ia merasa hidupnya berjalan di tempat, sementara Aisyah melangkah jauh ke depan.
Suatu sore, Rahman duduk di depan rumah, menatap jalan desa yang sepi. Ia melihat pasangan lain tertawa, anak-anak berlari, dan kehidupan yang terus berjalan. Ia merasa tertinggal. Dalam diam, muncul perasaan iri yang ia sendiri malu mengakuinya. Di luar negeri, Aisyah mulai menunjukkan ketangguhannya. Ia belajar cepat, dipercaya oleh atasannya, dan mulai mendapatkan tambahan pekerjaan. Meski lelah, ia tak pernah mengeluh. Ia menyimpan semua rasa sakitnya sendiri. Yang ia pikirkan hanya satu, pulang membawa perubahan. Namun jarak membuat segalanya terasa berbeda. Telepon yang dulu rutin kini semakin jarang. Saat Aisyah bercerita tentang lelahnya, Rahman hanya menjawab singkat. Saat Rahman mengeluh tentang hidupnya, Aisyah berusaha menguatkan. Tapi kata-katanya terasa hampa dari kejauhan. Mereka masih terikat oleh status, tapi perlahan kehilangan keintiman. Rahman mulai sering keluar rumah. Awalnya hanya untuk mengusir sepi. Ia nongkrong bersama beberapa orang yang senasib, mengeluh tentang hidup, tentang istri yang jauh, tentang nasib yang terasa tak adil. Di sanalah, tanpa ia sadari, benih-benih kekecewaan tumbuh semakin besar. Di sisi lain, Aisyah justru diuji lebih berat. Ia pernah ditipu rekan kerja, hampir kehilangan semua tabungannya. Malam itu, ia menangis sampai sesak napas. Tapi ia bangkit. Ia mengingat wajah Rahman, rumah reyot itu, dan doa-doa panjang yang pernah ia panjatkan. Ia memilih bertahan. Tahun kedua, hidup Aisyah mulai berubah signifikan. Ia tak lagi sekadar pekerja. Ia berani mengambil risiko, belajar mengelola usaha kecil, dan perlahan membangun jaringan. Setiap langkah terasa berat, tapi hasilnya nyata. Tabungannya bertambah, kepercayaan dirinya tumbuh. Rahman mendengar kabar itu dari pesan singkat Aisyah. Ia seharusnya bangga, tapi entah kenapa dadanya terasa panas. Ia merasa semakin tertinggal. Ia merasa Aisyah tak lagi membutuhkan dirinya seperti dulu. Perubahan Rahman semakin terlihat. Ia mudah marah, mudah tersinggung. Saat ada tetangga yang memuji Aisyah, Rahman hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya, ada rasa takut kehilangan peran sebagai kepala rumah tangga. Di tahun ketiga, komunikasi mereka semakin renggang. Aisyah sibuk membangun masa depan. Rahman sibuk menenangkan egonya yang terluka. Tak ada yang benar-benar salah, tapi juga tak ada yang benar-benar diperbaiki. Aisyah sering bermimpi pulang. Dalam mimpinya, Rahman menyambutnya dengan senyum hangat. Ia tak tahu bahwa di dunia nyata, Rahman mulai mencari pelarian dari sepinya hati. Ia belum melangkah terlalu jauh, tapi hatinya sudah goyah. Waktu terus berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Di tahun keempat, Aisyah mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai dikenal sebagai wanita tangguh dan cerdas. Orang-orang menghormatinya. Rezekinya mengalir deras. Ia sering teringat masa lalu, rumah reyot dan Rahman. Ia berjanji dalam hati, semua ini akan ia bawa pulang. Sementara Rahman, tanpa sadar, telah melangkah terlalu jauh dari janji awal. Ia mulai terbiasa hidup tanpa Aisyah. Kesepian yang dulu ia lawan, kini ia biarkan. Dan dari situlah, takdir mulai menyusun tragedi yang lebih besar. Jarak yang awalnya hanya memisahkan tubuh, kini mulai memisahkan hati. Dan tanpa disadari oleh keduanya, perubahan kecil yang dibiarkan terlalu lama telah menyiapkan luka yang jauh lebih dalam dari sekadar rindu. Cerita mereka belum sampai pada kehancuran, tapi arah hidup telah bergeser perlahan, menuju sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan. Tahun kelima sejak Aisyah pergi dimulai dengan hujan yang turun hampir setiap sore. Desa itu semakin sepi. Banyak pemuda merantau, meninggalkan rumah-rumah tua yang pelan-pelan ditelan waktu. Rahman masih tinggal di rumah reyot yang sama, rumah yang dulu menjadi saksi janji dan harapan. Atapnya memang sudah ditambal, dindingnya diperkuat seadanya, tapi suasananya tetap dingin dan kosong. Rahman duduk sendirian di beranda, menatap genangan air di tanah. Di tangannya, sebuah ponsel tua menyala. Ada pesan dari Aisyah yang belum ia buka sejak pagi. Rahman tahu, isinya pasti tentang rindu, tentang rencana pulang, tentang masa depan yang ia bangun jauh dari desa ini. Tapi entah mengapa,
Rahman menunda membacanya. Ada rasa berat di dadanya setiap kali melihat nama itu muncul di layar. Bukan karena ia membenci Aisyah, justru sebaliknya. Ia terlalu sadar bahwa istrinya kini jauh lebih kuat darinya. Hari-hari Rahman berjalan tanpa arah. Ia bekerja serabutan jika ada panggilan. Jika tidak, ia menghabiskan waktu dengan duduk di warung kopi kecil di ujung desa. Di sana, ia bertemu orang-orang yang sama, dengan cerita hidup yang hampir serupa. Mereka saling mengeluh, saling menguatkan dengan cara yang salah, dan tanpa sadar menanamkan pembenaran atas kelemahan masing-masing. Di antara mereka, ada seorang wanita bernama Lina, janda muda yang baru pindah ke desa itu. Lina sering datang ke warung, bukan untuk minum kopi, tapi sekadar mencari teman bicara. Awalnya, Rahman tak terlalu memperhatikan. Namun lama-kelamaan, Lina sering duduk di dekatnya, mendengarkan keluh kesah Rahman tanpa menyela. Aisyah itu wanita hebat, kata Lina suatu sore, suaranya lembut. Tidak semua istri mau berkorban sejauh itu. Rahman terdiam. Ia mengangguk pelan. Iya, dia terlalu hebat buat saya. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi mengandung luka yang dalam. Lina menatap Rahman dengan iba. Ia tak menanggapi. Tapi sejak hari itu, Rahman merasa ada seseorang yang memahami kegundahannya tanpa menghakimi. Sementara itu, di negeri orang, hidup Aisyah berada di puncak yang tak pernah ia bayangkan. Usaha yang ia rintis berkembang pesat. Ia tak lagi sekadar bertahan hidup, tapi mengendalikan masa depan. Ia membeli rumah mewah di kota besar, lengkap dengan taman kecil dan jendela besar yang menghadap langit senja. Namun di rumah semewah itu, Aisyah sering duduk sendiri, menatap kosong, merindukan kesederhanaan yang pernah ia tinggalkan. Aisyah mulai mempersiapkan kepulangan. Ia menghitung hari. Ia ingin mengejutkan Rahman. Ia membayangkan wajah suaminya yang terharu saat tahu semua perjuangannya berhasil. Ia ingin kembali sebagai istri, bukan sebagai orang asing yang berubah terlalu jauh. Namun jarak telah mengubah Rahman lebih dari yang Aisyah sadari. Rahman dan Lina semakin sering bertemu. Awalnya hanya berbagi cerita, lalu berbagi tawa kecil, lalu berbagi keheningan yang terasa nyaman. Rahman mulai merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Perasaan dibutuhkan, didengarkan, dan dihargai tanpa bayang-bayang keberhasilan orang lain. Setiap kali Rahman pulang dari warung, ia selalu diliputi rasa bersalah. Ia tahu hatinya mulai menyimpang. Ia masih suami Aisyah, tapi ia juga manusia yang lemah. Ia merasa hidupnya terlalu lama kosong, terlalu lama menunggu sesuatu yang tak pasti. Pesan Aisyah semakin jarang ia balas dengan cepat. Jikapun dibalas, kata-katanya pendek dan dingin. Aisyah mulai merasakan perubahan itu. Hatinya gelisah, tapi ia menenangkan diri dengan berpikir bahwa Rahman hanya lelah. Ia memilih percaya, karena cinta seringkali memilih untuk menutup mata. Suatu malam hujan turun deras. Rahman berteduh di warung yang hampir tutup. Lina masih di sana. Mereka berbicara lama, tentang masa lalu, tentang kegagalan, tentang rasa takut menjalani hidup sendirian. Saat hujan reda, Lina berdiri terlalu dekat. Rahman bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Di momen itulah, batas yang selama ini dijaga, akhirnya runtuh. Rahman pulang dengan langkah gontai. Hatinya kacau. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi alih-alih berhenti, ia justru mencari pembenaran. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Aisyah sudah terlalu lama pergi, bahwa hidupnya juga berhak bahagia, bahwa kesepian ini nyata dan menyakitkan. Hari-hari berikutnya, Rahman semakin terjebak. Hubungannya dengan Lina menjadi rahasia desa yang perlahan tercium. Beberapa orang mencibir, beberapa pura-pura tak tahu. Rahman tak lagi peduli. Ia merasa telah kehilangan segalanya, jadi apalagi yang bisa ia jaga? Aisyah di sisi lain merasakan firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Ia sering terbangun tengah malam dengan dada berdebar. Doanya semakin panjang. Ia memohon pada Allah agar rumah tangganya tetap utuh. Ia tak tahu bahwa doanya sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Di tahun kelima, Rahman membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Tanpa menunggu Aisyah pulang, ia menikahi Lina secara sederhana. Tak ada pesta, tak ada restu penuh,
hanya keyakinan palsu bahwa ia sedang memperbaiki hidupnya. Rumah reot itu kini ditempati dua orang yang sama-sama rapuh. Rahman tak tahu bahwa di saat yang sama, Aisyah telah membeli tiket pulang. Ia tak tahu bahwa dalam hitungan hari, wanita yang ia hianati akan berdiri di depan rumah itu. Ia tak tahu bahwa kebahagiaan semu yang ia bangun akan runtuh seketika. Karena saat kebenaran akhirnya bertemu dengan masa lalu, tak ada alasan yang cukup kuat untuk menahan penyesalan. Dan takdir yang selama ini diam bersiap memperlihatkan wajah aslinya. Hari itu, matahari terbit perlahan di balik gedung-gedung tinggi kota asing. Cahaya pagi menyusup melalui jendela besar rumah mewah milik Aisyah. Rumah itu berdiri megah, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Namun di dalamnya, Aisyah duduk sendirian di kursi dekat jendela, menatap secangkir teh yang mulai dingin. Di balik kemewahan itu, ada perjalanan panjang yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun secara utuh. 5 tahun lalu, Aisyah datang ke negeri ini dengan koper kecil dan hati yang penuh ketakutan. Ia tak membawa apa-apa selain tekad. Setiap hari, ia bekerja hingga tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri. Ia membersihkan lantai, mengangkat barang berat, dan menahan kata-kata kasar yang tak jarang ia terima. Ia pernah sakit tanpa ada keluarga yang menunggui. Pernah menangis di kamar mandi karena rindu yang terlalu menyakitkan. Namun Aisyah belajar satu hal sejak awal. Jika ia ingin pulang membawa perubahan, ia tak boleh lemah terlalu lama. Tahun pertama dan kedua adalah masa bertahan hidup. Aisyah menutup rapat perasaannya, menyimpan rindu dalam doa. Ia mencatat setiap pengeluaran, menyisihkan uang sekecil apapun. Ia tak membeli barang mewah, tak mengikuti gaya hidup rekan-rekannya. Tujuannya satu, masa depan. Di tahun ketiga, keberanian Aisyah mulai tumbuh. Ia mengikuti pelatihan, belajar bahasa dengan tekun, dan memperluas pergaulan. Dari seorang kenalan, ia mengenal dunia usaha kecil. Awalnya ia ragu, ia tak punya latar belakang, tak punya modal besar. Tapi ia punya satu hal yang lebih kuat dari segalanya, keberanian yang lahir dari kemiskinan. Keputusan itu hampir membuatnya kehilangan segalanya. Aisyah pernah ditipu. Uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun hampir habis dalam sekejap. Malam itu ia duduk di lantai kamarnya, menangis tanpa suara. Tangannya gemetar saat menghitung sisa uang yang tinggal sedikit. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Dalam sujud panjangnya, Aisyah berdoa dengan air mata. Ia tak meminta kaya, ia hanya meminta kekuatan untuk tidak menyerah. Ia merasa hidupnya sedang diuji, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk melihat seberapa kuat ia bertahan. Dan dari titik terendah itu, hidupnya justru berbalik arah. Aisyah bertemu orang-orang yang tulus membantunya. Ia belajar dari kesalahan. Ia mulai kembali, perlahan tapi pasti. Usaha kecilnya berkembang. Ia dikenal jujur, disiplin, dan tak mudah menyerah. Kepercayaan orang lain datang tanpa ia minta. Kesempatan demi kesempatan terbuka. Di tahun keempat, perubahan besar terjadi. Usaha Aisyah berkembang pesat. Ia tak lagi hanya bertahan, tapi memimpin. Namanya mulai dikenal di lingkungan bisnis. Ia membeli rumah pertamanya, bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, setiap malam, di balik kesuksesan itu, Aisyah selalu teringat Rahman. Ia sering melatap langit dan membayangkan rumah reot di desa. Ia tak pernah membayangkan hidup sendiri. Semua yang ia bangun selalu ia niatkan untuk pulang. Ia masih mengirim pesan, meski balasannya semakin singkat. Ia merasakan jarak yang aneh, tapi memilih percaya. Dalam hatinya, Rahman adalah rumah. Ia tak tahu bahwa rumah itu sudah berubah bentuk. Memasuki tahun kelima, hidup Aisyah mencapai puncak yang tak pernah ia rencanakan. Investasinya berhasil besar. Angka-angka di rekeningnya tak lagi masuk akal bagi wanita yang dulu makan nasi dan garam. Ia resmi menjadi miliarder. Namun alih-alih euforia, yang ia rasakan justru sunyi. Ia duduk di ruang tamu rumah mewahnya, memandangi dinding kosong. Semua ini terasa hampa tanpa orang yang ingin ia bahagiakan. Di saat itulah, keputusan pulang menguat di hatinya. Ia ingin kembali sebagai istri, bukan sebagai orang asing yang terlalu berubah. Aisyah memesan tiket pulang. Ia tak memberitahu siapapun.
Ia ingin melihat segalanya apa adanya. Ia ingin melihat Rahman tanpa persiapan. Dalam benaknya, mungkin Rahman akan terkejut, lalu tersenyum bangga. Ia membayangkan mereka duduk bersama di rumah lama, merencanakan hidup baru. Ia tak tahu bahwa langkah pulangnya akan membuka luka yang selama ini tersembunyi. Di desa kecil itu, Rahman menjalani hidup yang terasa lebih ringan di permukaan, tapi rapuh di dalam. Bersama Lina, ia mencoba membangun rumah tangga baru di rumah Reyot yang sama. Namun kebahagiaan itu berdiri di atas rahasia dan rasa bersalah. Setiap malam, Rahman sering terbangun dengan dada berdebar, membayangkan wajah Aisyah. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan datang. Hari kepulangan Aisyah semakin dekat. Ia mengepak barang-barangnya, menutup rumah mewah itu dengan perasaan campur aduk. Ia tak membawa kemewahan berlebihan. Ia hanya membawa dirinya yang telah berubah, ditempa luka, dan dikuatkan oleh doa-doa panjang. Di pesawat, Aisyah menatap keluar jendela. Awan putih membentang luas, seperti hidup yang ia lalui. Ia tersenyum kecil, tak tahu bahwa senyum itu akan segera digantikan oleh air mata yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Karena di tanah kelahirannya, sebuah kebenaran pahit telah menunggunya. Dan saat ia melangkah turun dari pesawat, takdir telah siap mempertemukan masa lalu dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Perempuan yang dulu pergi dengan air mata, kini pulang dengan kekuatan. Namun tak semua kekuatan mampu melindungi hati dari luka yang akan datang. Pesawat mendarat dengan suara berat yang menggema di landasan. Aisyah duduk tegak di kursinya. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. 5 tahun, waktu yang terasa seperti seumur hidup. Saat roda pesawat menyentuh tanah, matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya pulang. Udara tanah kelahiran menyambutnya dengan aroma yang sangat ia kenal. Campuran tanah basah, asap kendaraan, dan angin lembut yang mengingatkannya pada masa lalu. Aisyah menarik napas panjang. Di kepalanya, wajah Rahman terus terbayang. Ia membayangkan bagaimana reaksi suaminya saat melihatnya berdiri di depan pintu rumah lama mereka. Aisyah tidak dijemput siapapun. Ia memang sengaja merahasiakan kepulangannya. Ia ingin datang sebagai kejutan. Dengan pakaian sederhana dan tas kecil di tangan, ia naik kendaraan umum menuju desanya. Sepanjang perjalanan, pemandangan berganti pelan-pelan. Gedung tinggi berubah menjadi sawah, jalan besar berubah menjadi jalan sempit berbatu. Setiap kilometer yang dilewati membuat hatinya semakin berdebar. Ia mengenali tikungan, pohon besar di pinggir jalan, dan jembatan kecil yang dulu sering ia lewati bersama Rahman. Kenangan datang bertubi-tubi. Di tempat-tempat itu, ia pernah tertawa, menangis, dan berdoa agar hidupnya berubah. Kini ia kembali dengan versi dirinya yang berbeda, tapi hati yang masih sama. Saat kendaraan berhenti di ujung desa, Aisyah turun dan melangkah pelan. Beberapa warga menatapnya sekilas, tapi tak ada yang mengenali. Wajahnya memang telah berubah. Ia tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih percaya diri. Tak ada yang menyangka, wanita sederhana itu adalah Aisyah yang dulu pergi dengan tangis. Langkahnya terhenti sejenak saat rumah Reyot itu terlihat dari kejauhan. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Dinding kayunya tampak lebih kusam. Atapnya sedikit miring. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Aisyah mengernyit pelan. Ia melihat jemuran pakaian di depan rumah. Ada pakaian perempuan yang tak pernah ia miliki. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Aisyah mencoba menepis pikirannya. Mungkin itu milik tamu. Mungkin Rahman membantu seseorang. Ia terus melangkah, meski firasat aneh mulai merayap di hatinya. Saat ia semakin dekat, suara tawa terdengar dari dalam rumah. Suara perempuan. Langkah Aisyah terhenti. Tangannya gemetar memegang tas. Jantungnya berdetak keras. Ia berdiri di balik pagar kayu yang sudah lapuk, mengintip ke dalam halaman. Di sana ia melihat Rahman duduk di kursi kayu, tersenyum. Di sampingnya seorang wanita lain duduk terlalu dekat. Wanita itu tertawa lepas, seolah rumah itu adalah miliknya. Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Ia merasa kakinya lemas, nafasnya pendek, matanya panas, tapi air mata tak langsung jatuh. Ia ingin melangkah maju, ingin bertanya, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Pemandangan itu terlalu nyata untuk disangkal. Rahman bangkit lalu masuk ke dalam rumah bersama wanita itu.
Pintu kayu tertutup pelan. Di saat itulah, air mata Aisyah akhirnya jatuh. Ia mundur beberapa langkah, bersandar pada pohon kecil di pinggir jalan. Dadanya terasa seperti diremas. 5 tahun perjuangan, 5 tahun kesetiaan, runtuh dalam satu pemandangan singkat. Ia menggigit bibirnya, menahan suara agar tak terdengar oleh siapapun. Dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan muncul, tapi tak ada satupun yang terjawab. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga tua lewat dan memandang Aisyah dengan ragu. "Cari siapa, Nak?" tanyanya pelan. Aisyah mengusap air matanya cepat-cepat. "Ini rumah Rahman," ucapnya lirih. Wajah tetangga itu berubah. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu siapa?" "Istrinya," jawab Aisyah dengan suara hampir tak terdengar. Tetangga itu terkejut. Ia menatap Aisyah lama, lalu menunduk. Tak perlu banyak kata. Dari sorot matanya, Aisyah sudah tahu jawabannya. "Rahman sudah menikah lagi," ucap tetangga itu akhirnya. "Sudah hampir setahun." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Aisyah mengangguk pelan, seolah menerima sesuatu yang belum benar-benar ia pahami. Ia mengucapkan terima kasih singkat, lalu melangkah pergi menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti kaki yang gemetar. Di tepi sungai kecil di belakang desa, Aisyah berhenti. Ia duduk di batu, menatap air yang mengalir tenang, seolah tak peduli pada kekacauan di hatinya. Di sanalah, untuk pertama kalinya sejak tiba, ia menangis keras. Tangis yang ia tahan bertahun-tahun. Tangis seorang wanita yang dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Di rumah reyot itu, Rahman duduk termenung. Ada perasaan aneh di dadanya sejak sore. Ia merasa gelisah tanpa sebab. Lina berbicara, tapi Rahman tak benar-benar mendengar. Dalam benaknya, wajah Aisyah muncul tiba-tiba, jelas dan menyakitkan. Ia tak tahu bahwa wanita itu baru saja berdiri di depan rumahnya. Malam mulai turun. Aisyah bangkit dengan wajah basah oleh air mata, tapi matanya kini berbeda. Ada luka, tapi juga ada keteguhan. Ia menyeka wajahnya, menarik napas panjang dan menegakkan tubuhnya. Ia datang bukan untuk merusak. Ia datang bukan untuk mengemis cinta. Ia datang untuk menutup bab yang selama ini ia jaga sendirian. Dengan langkah perlahan namun pasti, Aisyah berjalan meninggalkan desa itu untuk sementara. Dalam hatinya, ada satu keputusan yang mulai terbentuk. Keputusan yang akan mengubah hidup semua orang yang terlibat. Dan di balik rumah reyot itu, tanpa disadari Rahman, penyesalan mulai mengetuk pintu hidupnya. Malam itu, desa tenggelam dalam kesunyian. Lampu-lampu rumah menyala redup, jalanan lengang, hanya suara serangga yang bersahutan. Di sebuah penginapan kecil di kota kecamatan, Aisyah duduk di tepi ranjang. Matanya sembab, tapi tatapannya tajam. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah habis di tepi sungai sore tadi. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Wanita yang menatap balik bukan lagi Aisyah yang dulu. Wajahnya memang lelah, tapi ada ketegasan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyadari satu hal, ia tak bisa lari dari kenyataan. Ia harus menghadapinya, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai dirinya yang sekarang. Pagi harinya, Aisyah bangun lebih awal. Ia mengenakan pakaian rapi, sederhana namun berkelas. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada riasan berlebihan. Ia tak ingin pamer, ia hanya ingin jujur pada dirinya sendiri. Setelah sarapan ringan, ia menelepon seorang pengacara yang selama ini mengurus urusan bisnisnya di dalam negeri. Suaranya tenang saat menjelaskan situasinya. Tak ada amarah, hanya kejelasan. Di ujung telepon, sang pengacara terdiam sejenak. "Saya mengerti," katanya akhirnya. "Kita bisa selesaikan semuanya secara baik dan sah." Aisyah menutup telepon lalu memejamkan mata sejenak. Ia berdoa singkat meminta kekuatan pada Allah agar hatinya tetap lurus. Ia tak ingin membalas luka dengan kebencian. Sementara itu, di rumah reyot itu, Rahman menjalani pagi seperti biasa.
Lina sibuk di dapur kecil memasak seadanya. Rahman duduk di kursi, memandangi halaman. Ada perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sejak kemarin, dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang tertinggal. "Mas kelihatan capek," ujar Lina sambil menyodorkan secangkir teh. Rahman mengangguk tanpa menoleh. "Entah kenapa, perasaan saya nggak enak." Lina tersenyum tipis. "Mungkin cuma kecapekan." Rahman menghela napas. Ia ingin percaya itu, tapi hatinya tahu, kegelisahan ini bukan tanpa sebab. Menjelang siang, seorang tetangga datang tergesa-gesa. Wajahnya tampak heran. "Man, tadi pagi ada mobil bagus berhenti di ujung desa," katanya. "Orangnya nanya soal kamu." Rahman menoleh cepat. "Siapa?" Katanya Aisyah. Nama itu menghantam Rahman seperti petir. Tubuhnya menegang. "Aisyah?" Ulangnya pelan. "Iya, tapi beda banget. Kayak orang kota. Rapi, tenang. Saya hampir nggak ngenalin," lanjut tetangga itu. Darah Rahman terasa mengalir lebih cepat. Dunia di sekitarnya seperti berputar. Ia berdiri mendadak. "Dia kemana?" "Katanya cuma mau pastiin sesuatu," jawab tetangga itu. Terus pergi. Rahman terduduk lemas. Tangannya gemetar. Selama ini, ia selalu membayangkan hari Aisyah pulang akan terjadi entah kapan. Tapi bukan seperti ini. Bukan saat ia sudah menikah lagi. Bukan saat ia tak siap menjelaskan apapun. Lina memperhatikan perubahan wajah Rahman. "Ada apa?" tanyanya pelan. Rahman menatapnya lama. Di mata Lina, ia melihat harapan dan ketergantungan. Di benaknya, wajah Aisyah muncul dengan sorot mata terluka. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah itu benar-benar menyesakan. "Saya harus keluar sebentar," kata Rahman singkat. Ia melangkah cepat meninggalkan rumah. Kakinya membawanya tanpa arah pasti. Ia hanya ingin menjauh dari rumah itu, dari keputusan yang ia ambil tanpa memikirkan akibatnya. Di sepanjang jalan, kenangan bersama Aisyah berputar tanpa henti. Janji, doa, dan air mata perpisahan 5 tahun lalu. Di kota, Aisyah duduk di sebuah kafe kecil bersama pengacaranya. Dokumen-dokumen tersusun rapi di atas meja. Ia mendengarkan penjelasan dengan seksama. Semua berjalan formal, dingin, dan jelas. Status pernikahannya masih sah secara hukum. Pernikahan Rahman dengan Lina tak memiliki kekuatan hukum. "Apapun keputusan ibu, kami siap," ujar pengacara itu. Aisyah mengangguk. "Saya hanya ingin semuanya selesai dengan cara yang benar." Berita tentang Aisyah mulai menyebar pelan di desa. Bukan sebagai istri Rahman, tapi sebagai wanita sukses yang kini dikenal di kota. Orang-orang mulai berbisik tentang mobil mewah, tentang rumah besar, tentang bisnis yang ia miliki. Nama Aisyah kini diucapkan dengan nada berbeda. Rahman mendengar kabar itu sore harinya. Setiap kata seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Wanita yang ia tinggalkan, yang ia anggap tak lagi hadir dalam hidupnya, ternyata telah melangkah jauh melampaui dirinya. Malam itu, Rahman duduk sendirian di rumah. Lina sudah tidur. Ia menatap langit-langit rumah reot itu, mendengarkan suara atap yang berderit tertiup angin. Ia teringat bagaimana Aisyah dulu menampung air hujan dengan ember. Bagaimana ia tersenyum meski hidup begitu sulit. Air mata Rahman jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesal. Bukan karena Aisyah kini kaya, tapi karena ia telah mengkhianati wanita yang setia menunggunya dengan doa. Ia menyadari kesepian yang dulu ia rasakan tak sebanding dengan luka yang ia ciptakan. Di sisi lain kota, Aisyah berdiri di balkon hotel. Lampu-lampu kota berkelip indah. Ia menutup mata, menghirup udara malam. Hatinya masih sakit, tapi langkahnya mantap. Ia tahu hidupnya tak berhenti di sini. Ia telah bertahan terlalu lama untuk runtuh sekarang. Kebenaran telah muncul ke permukaan. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Jalan yang akan mereka tempuh setelah ini mungkin pahit, tapi perlu. Karena hanya dengan menghadapi kenyataan, luka bisa benar-benar sembuh. Dan bagi Rahman, kebenaran itu datang terlambat. Terlalu terlambat untuk memperbaiki segalanya. Pagi itu, langit desa tampak kelabu. Awan menggantung rendah, seolah ikut menekan perasaan siapapun yang berada di bawahnya. Rahman bangun dengan tubuh berat dan kepala penuh bayangan.
Malam sebelumnya hampir tak ia lalui dengan tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Aisyah muncul, jelas dan diam, seperti menunggu penjelasan yang tak pernah ia siapkan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Lina yang masih terlelap. Wajah wanita itu tampak polos dalam tidur, tanpa tahu badai apa yang sedang mengintai. Rahman menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Lina, ia merasa asing di rumahnya sendiri. Di kota, Aisyah berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya dengan gerakan tenang. Hari ini, ia akan kembali ke desa. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk menuntut balas. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda terlalu lama. Di dalam dadanya, ada campuran luka, marah, dan kelelahan yang telah berubah menjadi keteguhan. Mobil berhenti di ujung desa menjelang siang. Beberapa warga melirik dengan rasa ingin tahu. Aisyah turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan pakaian sederhana, tapi aura ketenangannya membuat orang-orang menyingkir memberi jalan. Tak ada senyum di wajahnya, tapi juga tak ada amarah yang meledak. Rahman melihatnya dari kejauhan. Ia berdiri membeku di depan rumah reot itu. Jantungnya berdegup keras, tangannya dingin. 5 tahun lalu, ia melepas Aisyah dengan janji. Kini wanita itu kembali dengan tatapan yang tak bisa ia baca. Rahman melangkah pelan mendekat. Setiap langkah terasa seperti beban berat di kakinya. Aisyah berhenti tepat di depan rumah. Ia menatap dinding kayu yang lapuk, pintu yang masih sama, dan halaman kecil yang penuh kenangan. Lalu pandangannya beralih pada Rahman yang berdiri beberapa langkah darinya. Mereka saling menatap dalam diam yang panjang. Tak ada pelukan, tak ada sapaan hangat. Aisyah, suara Rahman serak, nyaris tak keluar. Aisyah menatapnya lurus. Aku pulang, ucapnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung ribuan emosi yang tertahan. Rahman menelan ludah. Ia ingin mengatakan banyak hal. Tentang sepi, tentang kesalahan, tentang penyesalan. Tapi kata-kata itu seakan terjebak di tenggorokan. Lina muncul dari balik pintu. Ia terdiam saat melihat Aisyah. Ada kebingungan di wajahnya, lalu berubah menjadi cemas. Ia menyadari siapa wanita di depannya, meski belum pernah bertemu sebelumnya. Aisyah ini, ucap Rahman lirih, suaranya bergetar. Istri saya. Lina mematung. Dunia seakan runtuh di bawah kakinya. Ia menatap Rahman, lalu Aisyah. Bergantian. Istri? Ulangnya pelan. Aisyah mengangguk. Iya, istri sah. Udara di antara mereka terasa berat. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Semua tahu, momen ini terlalu rapuh untuk diganggu. Aku tidak datang untuk ribut. Lanjut Aisyah. Aku hanya ingin kejelasan. Rahman menunduk. Bahunya turun, seperti kehilangan kekuatan. Saya salah, ucapnya akhirnya. Saya hilaf. Saya lemah. Kata-kata itu terlambat. Aisyah mendengarnya tanpa perubahan ekspresi. Ia telah menangis cukup lama. Ia telah melewati fase berharap dan menyangkal. Yang tersisa kini hanya keinginan untuk menyudahi luka. Aku pergi bukan untuk ditinggalkan, kata Aisyah tenang. Aku pergi untuk menyelamatkan kita. Lina menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti orang yang tersesat di tengah konflik yang lebih besar dari dirinya. Saya tidak tahu semuanya, katanya pelan. Dia bilang sudah lama berpisah. Aisyah menoleh padanya, tatapannya lembut, tanpa kebencian. Kamu juga korban dari kebohongan. Kalimat itu justru membuat Rahman semakin hancur. Ia menyadari, dalam usahanya lari dari sepi, ia telah melukai 2 wanita sekaligus. Ia berdiri di tengah, tanpa tempat berpijak. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Rahman lirih. Aisyah menarik napas dalam. Aku mau menyelesaikan pernikahan ini secara sah. Rahman mengangkat kepala cepat. Cerai. Aisyah mengangguk. Iya. Kata itu melayang di udara, berat dan dingin. Lina terduduk lemas di kursi kayu. Rahman memejamkan mata. Inilah akhir yang ia takuti, tapi juga pantas ia terima. Aku tidak akan menuntut apapun, lanjut Aisyah. Aku hanya ingin bebas dari ikatan yang sudah tidak dijaga. Rahman ingin memohon, ingin berlutut dan meminta kesempatan. Tapi ia tahu, kesempatan itu telah ia buang sendiri.
Tak ada alasan yang bisa menghapus pengkhianatan. Siang itu, Aisyah pergi meninggalkan rumah Reyot itu dengan langkah tegap. Tak ada air mata yang jatuh. Ia telah menangis cukup banyak untuk satu kehidupan. Rahman berdiri mematung, menatap punggung Aisyah yang semakin menjauh. Di saat itulah, ia benar-benar kehilangan. Desa kembali sunyi. Angin berembus pelan, menggoyang daun-daun kering di halaman. Lina duduk diam, menatap kosong. Rahman masuk ke dalam rumah, lalu duduk di lantai, memegangi kepalanya. Penyesalan datang deras, menghantam tanpa ampun. Sementara itu, di dalam mobil, Aisyah memejamkan mata. Dadanya masih terasa nyeri, tapi ada kelegaan kecil yang muncul. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada proses, masih ada luka yang harus disembuhkan. Namun, satu hal telah pasti. Ia tak lagi berjalan di jalan yang sama dengan Rahman. Dan di balik rumah Reyot yang semakin rapuh itu, kehidupan Rahman mulai runtuh perlahan, membuka jalan menuju nasib yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat bagi Rahman. Waktu seolah kehilangan maknanya. Pagi datang tanpa semangat, malam berlalu tanpa ketenangan. Rumah Reyot yang dulu terasa sempit, kini terasa kosong dan dingin. Lina masih tinggal bersamanya, tapi hubungan mereka berubah menjadi canggung dan penuh diam. Tak ada lagi tawa kecil, tak ada lagi obrolan ringan. Lina sering duduk termenung di sudut rumah, matanya sembab. Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Setiap kali ia menatap Rahman, yang ia lihat bukan lagi suami, tapi lelaki rapuh yang tak sanggup menjaga janji. Hatinya dipenuhi kecewa dan rasa bersalah yang bercampur. Rahman mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya selalu berakhir menggantung. Tak ada penjelasan yang cukup kuat untuk menutup luka. Lina mendengarkan, tapi tak lagi percaya. Kepercayaan telah runtuh, dan tak mudah membangunnya kembali. Di desa, kabar tentang Aisyah menyebar semakin luas. Bukan hanya tentang kepulangannya, tapi tentang siapa dirinya kini. Orang-orang membicarakan rumah mewahnya di kota, usahanya yang besar, dan kekayaannya yang tak terbayangkan. Nama Aisyah kini disebut dengan kagum dan hormat. Dan setiap kali nama itu terdengar, Rahman merasa dadanya ditusuk. Ia mulai menyadari kesalahan terbesarnya, bukan hanya menikah lagi, tapi meremehkan wanita yang telah berjuang demi dirinya. Ia dulu mengira Aisyah hanya seorang istri sederhana yang bergantung padanya. Kini kenyataan itu berbalik menghancurkannya. Suatu sore, Rahman mendapat kabar bahwa Aisyah telah resmi mengurus perceraian. Dokumen-dokumen hukum mulai berjalan. Semua dilakukan secara tenang, rapi, dan sah. Tak ada drama, tak ada tuntutan. Justru itulah yang paling menyakitkan bagi Rahman. Aisyah pergi tanpa menoleh. Seolah ia tak lagi layak diperjuangkan. Malam itu, Rahman duduk sendirian di depan rumah. Angin dingin menyapu wajahnya. Ia teringat masa lalu, saat Aisyah duduk di tempat yang sama, menampung air hujan dengan ember. Saat ia tersenyum dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Air mata Rahman jatuh. Ia menyesal bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang tulus mencintainya. Penyesalan itu datang terlambat, saat segalanya telah hancur. Beberapa hari kemudian, Lina mengambil keputusan. Ia berdiri di depan Rahman dengan tas kecil di tangan. Wajahnya tenang, tapi matanya lelah. "Saya mau pulang ke rumah orang tua," katanya pelan. Rahman terkejut. "Kenapa?" Lina tersenyum pahit. "Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang orang lain. Saya juga tidak ingin terus disakiti oleh masa lalu yang bukan milik saya." Rahman tak mampu menahan. "Tinggal dulu. Kita bisa perbaiki." Lina menggeleng. "Tidak semua yang rusak bisa diperbaiki." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Lina pergi tanpa banyak kata. Tak ada pertengkaran. Tak ada teriakan. Hanya langkah kaki yang menjauh, meninggalkan Rahman sendirian di rumah Reyot itu. Untuk kedua kalinya, ia ditinggalkan oleh wanita yang ia klaim sebagai istrinya. Desa mulai memandang Rahman dengan tatapan berbeda, bukan lagi iba, tapi keheranan. Lelaki yang dulu ditinggal istri merantau, kini ditinggal lagi oleh istri barunya,
Beberapa orang berbisik, beberapa menggelengkan kepala. Rahman kehilangan pekerjaan kecil yang biasa ia lakukan. Tak ada yang mempercayainya lagi. Ia mulai kesulitan membeli makanan. Hutang kembali menumpuk. Rumah reyot itu semakin tak terurus. Atap bocor kembali, dinding kayu mulai rapuh. Di kota, Aisyah menjalani hidupnya dengan tenang. Ia menyelesaikan semua urusan hukum dengan cepat dan bersih. Ia tak pernah datang lagi ke desa. Ia memilih menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena ingin sembuh. Ia memusatkan hidupnya pada hal-hal yang memberinya kedamaian. Ia mulai aktif membantu orang-orang miskin. Ia mendirikan program bantuan kecil bagi wanita perantau. Ia ingin penderitaan masa lalunya memiliki arti. Di setiap langkah kebaikannya, ia selalu mengingat bahwa hidup bisa berubah kapan saja, tergantung pilihan yang diambil. Rahman mendengar kabar itu dari orang-orang desa. Setiap kabar tentang kebaikan Aisyah justru membuatnya semakin terpuruk. Ia merasa semakin kecil, semakin tak berguna. Ia mulai hidup dari sisa-sisa. Makan jika ada, tidur jika lelah. Suatu malam hujan turun deras. Air masuk ke dalam rumah, membasahi lantai tanah. Rahman berdiri mematung, menatap ember yang ia letakkan di bawah bocoran atap. Pemandangan itu persis seperti 5 tahun lalu, saat Aisyah masih bersamanya. Rahman terduduk dan menangis keras. Tangis seorang lelaki yang kehilangan segalanya. Tangis yang tak lagi ditahan oleh gengsi. Di tengah hujan dan suara atap bocor, Rahman menyadari satu hal pahit. Hidup telah memberinya kesempatan, dan ia menyia-nyiakannya. Tak ada lagi yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah mewahnya, Aisyah menutup jendela saat hujan turun. Ia berdiri tenang, memandang keluar. Hatinya masih menyimpan bekas luka, tapi ia tak lagi terikat olehnya. Ia telah memilih jalan yang berbeda. Dua kehidupan kini berjalan berlawanan arah. Satu bangkit dalam ketenangan, satu tenggelam dalam penyesalan. Dan bagi Rahman, ini baru permulaan dari hidup yang harus ia jalani dengan kesendirian dan rasa sesal yang akan menemaninya hingga akhir. Musim kemarau datang tanpa belas kasihan. Tanah desa retak-retak, rumput mengering, dan udara terasa panas menyesakan. Rumah reyot itu berdiri semakin miring, seolah ikut merasakan kelelahan pemiliknya. Di dalamnya, Rahman hidup sendirian. Tak ada lagi suara perempuan, tak ada lagi percakapan, hanya sunyi yang panjang dan melelahkan. Setiap pagi, Rahman bangun dengan tubuh kaku. Tulang-tulangnya terasa berat, bukan karena usia, tapi karena beban hidup yang terlalu lama ia pikul sendirian. Ia duduk di lantai tanah, memandangi dinding kayu yang mulai berlubang. Rumah itu kini lebih mirip gubuk yang tak layak huni. Namun Rahman tak punya pilihan lain. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi pintu-pintu selalu tertutup. Orang-orang ragu mempercayainya. Nama baiknya telah pudar. Ada yang terang-terangan menolak, ada pula yang menghindar tanpa kata. Rahman berjalan pulang dengan langkah gontai, menahan lapar dan rasa malu yang menempel di dadanya. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Rahman mulai hidup dari sisa-sisa. Kadang ia mengais pekerjaan kecil, kadang ia hanya bertahan dengan air putih dan nasi sisa. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya kusam. Cermin kecil di rumah itu memantulkan sosok yang hampir tak ia kenali. Lelaki yang dulu penuh harapan kini tinggal bayangan. Di malam hari, Rahman sering duduk di depan rumah, menatap langit gelap. Ia teringat Aisyah. Selalu Aisyah. Cara wanita itu menatapnya dengan penuh kepercayaan. Cara ia tersenyum meski hidup mereka sulit. Semua kenangan itu kini menjadi luka yang terus terbuka. Ia menyesal bukan karena hidupnya miskin, tapi karena ia gagal menjaga amanah. Ia gagal menjadi suami. Ia gagal menjadi manusia yang bersyukur. Desa perlahan melupakan Rahman. Ia tak lagi menjadi bahan pembicaraan. Ia hanya dianggap bagian dari pemandangan, seperti rumah reyot yang hampir roboh itu. Anak-anak jarang lewat. Orang dewasa hanya melirik sekilas. Suatu siang, Rahman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, kepalanya pusing, dan pandangannya berkunang-kunang. Tak ada yang menolong. Ia terbaring di tikar tipis, menahan sakit sendirian.
Dalam keadaan lemah itu, ia mengigau memanggil nama Aisyah berulang kali. Tak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, kabar tentang Aisyah kembali sampai ke telinga Rahman. Ia mendengar dari seorang pedagang yang singgah di desa, tentang rumah mewahnya yang kini ramai dikunjungi orang-orang yang membutuhkan bantuan, tentang program sosial yang ia jalankan, tentang namanya yang disebut dengan hormat. Rahman tersenyum pahit. Ia bangga, tapi juga hancur. Wanita yang ia tinggalkan kini menjadi cahaya bagi banyak orang, sementara ia tenggelam dalam gelap yang ia ciptakan sendiri. Di satu sore yang sunyi, Rahman memberanikan diri berjalan ke sungai kecil di belakang desa. Sungai yang dulu menjadi tempat Aisyah menangis saat mengetahui pengkhianatannya. Rahman duduk di batu yang sama, menatap air yang mengalir tenang. Ia menunduk, air matanya jatuh satu persatu ke tanah. Maafkan saya, ucapnya lirih, seolah Aisyah bisa mendengarnya. Ia tak meminta kembali, ia hanya ingin mengaku. Ia ingin berdamai dengan kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, Rahman pulang dengan langkah pelan. Angin dingin menyusup melalui celah dinding rumah. Ia berbaring, menatap atap yang hampir roboh. Dalam pikirannya, ia membayangkan hidup yang seharusnya bisa ia miliki, jika ia bersabar sedikit lebih lama, jika ia setia sedikit lebih kuat. Penyesalan itu datang seperti gelombang, menghantam tanpa henti. Di kota, Aisyah berdiri di depan jendela rumah mewahnya. Ia menatap lampu-lampu kota dengan perasaan tenang. Hidupnya kini terisi dengan makna baru. Ia tak lagi mengejar kebahagiaan pribadi semata, tapi ketenangan batin. Namun di satu sudut hatinya, ada rasa iba yang muncul saat mendengar kabar tentang Rahman. Bukan cinta, bukan rindu, tapi empati manusia kepada manusia lain yang jatuh terlalu dalam. Ia berdoa dalam diam, meminta pada Allah agar Rahman diberi kekuatan untuk bertahan. Tak ada pertemuan lagi, tak ada pesan. Tak ada jembatan yang tersisa di antara mereka. Rahman kini hidup sepenuhnya dengan pilihannya. Setiap hari adalah pengingat atas kesalahan yang tak bisa diulang. Setiap malam adalah pertemuan dengan masa lalu yang tak bisa dihapus. Dan di rumah reyot yang hampir roboh itu, Rahman menjalani sisa hidupnya dalam kesunyian. Tanpa istri, tanpa keluarga, tanpa harapan besar. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terus hidup, menemani setiap tarikan nafasnya. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik gedung-gedung tinggi kota. Cahaya keemasan menyentuh jendela besar rumah Aisyah, memantul lembut ke lantai yang bersih dan rapi. Udara terasa sejuk, membawa ketenangan yang tak pernah ia rasakan bertahun-tahun lalu. Aisyah berdiri di dekat jendela, memegang secangkir teh hangat, menatap langit dengan napas yang panjang dan teratur. Hidupnya kini berjalan pelan, teratur, dan penuh makna. Setelah semua yang terjadi, Aisyah memilih tidak mengurung diri dalam luka. Ia menyadari, hidup tidak menunggu seseorang sembuh untuk terus berjalan. Maka ia melangkah, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menempatkannya di tempat yang semestinya, sebagai bagian dari perjalanan, bukan penentu masa depan. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang sederhana namun bermakna. Ia mengunjungi pusat-pusat bantuan yang ia dirikan, berbincang dengan para wanita perantau yang datang dengan wajah penuh harap dan takut. Dalam setiap cerita mereka, Aisyah melihat bayangan dirinya di masa lalu. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, menguatkan tanpa menjanjikan apapun selain usaha dan doa. Di balik semua kesibukan itu, Aisyah tetap manusia. Ada malam-malam ketika kenangan datang tanpa diundang, tentang rumah reyot, tentang suara hujan yang menetes dari atap bocor, tentang lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun kenangan itu kini tak lagi melukai. Ia datang, lalu pergi, seperti angin. Aisyah belajar satu hal penting. Bahwa keikhlasan bukan berarti tidak pernah sakit, tapi memilih tidak tinggal di rasa sakit itu terlalu lama. Suatu sore, Aisyah duduk di taman kecil rumahnya. Angin merembus pelan, menggerakkan daun-daun. Ia membuka buku catatan lama yang ia bawa dari luar negeri.
Di dalamnya tertulis doa-doa pendek yang dulu ia tulis saat hidupnya terasa gelap. Ia membaca satu persatu, lalu tersenyum kecil. Allah, gumamnya pelan. Ternyata engkau selalu mendengar. Di desa, rumah Reyot itu masih berdiri. Miring, lapuk, dan hampir roboh. Rahman masih tinggal di sana. Hidupnya tak berubah menjadi lebih baik, tapi juga tak sepenuhnya hancur. Ia belajar bertahan dengan cara paling sederhana. Bangun pagi, membersihkan halaman seadanya, mencari pekerjaan kecil jika ada. Rahman tak lagi marah pada hidup. Ia tak lagi menyalahkan siapapun. Ia menjalani hari dengan tenang, meski sunyi. Sesekali, ia duduk di depan rumah, memandangi jalan desa yang lengang. Di sanalah ia belajar menerima. Ia tahu beberapa kesalahan tidak diberi kesempatan kedua. Suatu hari, Rahman mendengar kabar bahwa Aisyah kembali membangun sebuah rumah singgah di kota, khusus untuk wanita-wanita yang baru pulang merantau dan tak punya tempat tinggal. Kabar itu sampai ke telinganya seperti angin lembut. Ia tersenyum kecil, bukan dengan iri, tapi dengan rasa hormat. Ia tak pernah mencoba menghubungi Aisyah. Ia tahu batas. Ia tahu beberapa jarak memang diciptakan untuk dijaga. Di kota, Aisyah berdiri di depan bangunan rumah singgah itu pada hari peresmiannya. Tak ada pidato panjang, tak ada sorotan berlebihan. Ia hanya berdiri, menyalami satu persatu orang yang datang dengan senyum yang tulus. Bagi Aisyah, kebahagiaan kini bukan tentang apa yang ia miliki, tapi tentang apa yang bisa ia lakukan. Malam harinya, ia kembali ke rumah, menutup pintu, dan duduk sendirian di ruang tamu. Ia memejamkan mata sejenak. Hatinya terasa penuh, bukan oleh kesedihan, tapi oleh rasa syukur yang tenang. Ia tak lagi bertanya mengapa hidup membawanya ke jalan yang begitu pahit. Ia tak lagi menghitung apa yang telah ia korbankan. Semua itu telah membentuk dirinya menjadi wanita yang kuat, lembut, dan sadar akan nilainya sendiri. Di desa, Rahman menutup hari dengan cara yang sama setiap malam. Ia berdoa singkat sebelum tidur. Doa yang sederhana, tanpa permintaan besar. Ia hanya meminta kekuatan untuk menjalani esok hari. Di sela-sela doanya, nama Aisyah terkadang muncul, bukan sebagai harapan untuk kembali, tapi sebagai penyesalan yang telah ia terima. Dua kehidupan itu kini berjalan terpisah, tanpa persimpangan. Aisyah menemukan ketenangan dalam memberi. Rahman menemukan ketenangan dalam menerima. Tak ada lagi pertemuan, tak ada lagi cerita bersama. Yang ada hanyalah dua manusia yang pernah saling terikat, lalu dilepaskan oleh waktu dan pilihan masing-masing. Pagi demi pagi berlalu, musim berganti, hidup terus berjalan. Dan di suatu titik, tanpa disadari, Aisyah tersenyum pada hidupnya sendiri. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya. Ia tahu, apapun yang telah terjadi, ia telah memilih jalan yang benar untuknya. Di bawah langit yang sama, di tempat yang berbeda, masing-masing menjalani hidup dengan caranya sendiri. Tenang, sederhana, dan penuh makna yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Cerita ini pun berakhir di sana. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan pembalasan, tapi dengan keikhlasan yang lahir setelah luka panjang.